رب العالمين حمدا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarah Adab al-Mufrad pada pertemuan kita yang lalu. Telah kita nukilkan perkataan Imam Ibnu Uyainah rahimahullah taala dan juga Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang wajibnya memberikan nafkah, menjaga kedua orang tua walaupun mereka dalam keadaan sebagai orang jahil. Wa istanbatu minhu wujubu nafaqatil ab, wajibnya untuk memberikan nafkah kepada orang tua, ayah atau ibu, ayah kandung artinya, dan juga ibu kandung. Dan ini tidak berkaitan dengan ibu tiri atau ayah tiri. Dan juga diingatkan bahwa kita harus memiliki upaya untuk menyampaikan kemuliaan agama kepada seluruh kerabat kita, terutama orang tua kita dan saudara kita. Interaksi kita kepada mereka diikuti dengan kita menampakkan kemuliaan agama, sehingga diperbolehkan dalam syariat untuk bersilaturahmi kepada kerabat, memberikan hadiah kepada mereka walaupun kondisi mereka masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan agungnya syariat kita yang juga sangat memperhatikan bagaimana tabiat manusia. Secara tabiat tentunya kita mencintai orang tua kita, mencintai famili kita, paman kita, diri kita, dan itu adalah hal yang wajar. Sehingga agama memberikan bimbingan kepada kita untuk menjalin silaturahmi terhadap mereka. Tetapi saat kerabat kita dalam keadaan kufur, maka diikuti dengan memberikan atau menawarkan dakwah
menampakkan keagungan agama kepada mereka. Di sini menukilkan oleh Imam Bukhari hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-20. Kita baca, "An Ibnu Umar qala ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan jara tubaa فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءت الوفود البسها يوم الجمعة وإذا جاءت الوفود." قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Dari Ibnu Umar belum menceritakan tentang ayahnya. Ra'a Umar radhiyallahu anhu, suatu saat ayahku yaitu Umar radhiyallahu anhu melihat sebuah hullatan siyara, yaitu sebuah kain yang tenunannya itu bercampur dengan kain sutra dan memiliki dua makna, yaitu tenunannya ada kain sutranya, ada benang-benang sutranya. Juga bisa dikatakan kain yang murni terbuat dari sutra. Dan memungkinkan ini atau memungkinkan yang kedua, yaitu memungkinkan bahwa Umar bin Khattab melihat sebuah kain yang indah, tetapi sebagian daripada tenunannya terbuat daripada benang-benang sutra, yaitu kain sutra yang teranyam. Atau pendapat yang kedua yaitu murni terbuat daripada kain sutra. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yawmal jum'ah. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya engkau membeli kain ini, kemudian engkau memakai kain yang indah ini di hari Jumat, dan engkau memakainya juga saat ada delegasi atau ada tamu-tamu yang datang kepada engkau. Qala, maka Rasulullah menyatakan, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang kelak tidak akan mendapatkan jatah di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, potongan daripada hadis ini memiliki hikmah dan pelajaran yang sangat tinggi. Dan itu kembali tidak sekedar membimbing bagaimana mengarahkan dengan syariat, tetapi juga mengajarkan kepada kita perkara-perkara mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Di situ dikatakan ra'a Umar hullatan syara. Tabiat manusia melihat suatu hal yang mewah, bagus, indah, tentunya akan tertarik. Ini tabiat manusia sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran.
زين لكم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Tidak bisa menyukai dan cinta kepada wanita, menyukai seorang wanita. Kita mencintai anak-anak kita, kita mencintai perhiasan dunia dari emas, perak. Dalam ayat yang lainnya, kendaraan-kendaraan yang mewah. Itu adalah tabiat manusia. Dari sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat sesuatu yang indah, maka dia mengusulkan, memohon kepada Rasulullah untuk supaya membeli baju yang indah. Yang perlu kita ingat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari tawaran daripada Umar bin Khattab tentang diperintahkannya atau sangat dianjurkan untuk memiliki dan memakai pakaian yang terbaik pada waktu kita menegakkan ibadah sholat atau saat kita kedatangan tamu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari tentang masyru'nya, bahkan diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk kita berpenampilan yang terbaik saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasa Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika akan sholat memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi, kemudian memakai terompah yang baik. Bahkan itu bukan daripada kesombongan. Tatkala ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Rajulun yakunu na'luhu hasanatan wa thawbuhu hasanatan." Ada seorang yang pakaiannya baik, sandalnya baik. Apa yang termasuk daripada kesombongan? Kata Rasulullah, tidak. Itu bukan kesombongan. Tetapi kesombongan adalah batarul haq wa kuntul nas. Kesombongan yang hakiki yaitu batarul haq. Dia mengingkari, menolak perkara yang hak dan meremehkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengingatkan, menegur orang yang datang kepada beliau atau orang yang akan melakukan salat, kemudian dilihat dengan penampilan yang berbeda. Ada seorang yang datang dalam keadaan rambutnya acak-acakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muliakan rambutnya. Demikian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan semua perkara, walaupun mungkin secara tataran manusia itu adalah lahiriah, tetapi ternyata perkara yang lahiriah ini juga jika salah akibatnya fatal. Sebagai dalam hadis dikatakan, dan ini merupakan batasan dalam sebuah etika memakai pakaian secara syar'i, bahwa agama kita itu sempurna dan membimbing semua apa yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan oleh manusia. Jika kita diajarkan bagaimana qada'ul hajah, ke belakang, ke toilet, apa yang harus kita lakukan, demikian pula adab dalam berpakaian. Arah mana kita memulai memakai pakaian, doa apa yang kita baca, apa yang tidak diperbolehkan, bagaimana caranya, semua diatur oleh syariat. Ini tidak boleh, ini boleh. Dan kalau salah, bisa fatal.
dalam keadaan itu adalah perkara yang mungkin menurut kita. Apa pengaruh daripada perbuatan yang zahir ini? Secara batin dan ternyata sangat berpengaruh. Bahkan yang sangat fatal semacam hadis. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan pakaian yang demikian indahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Orang yang memakai pakaian seperti ini itu orang lelaki yang memakai pakaian dari sutra itu tidak akan mendapatkan jatahnya kelak nanti. Mengerikan itu. Sekali lagi mungkin kita berkata, apa sih arti sebuah pakaian? Apa sih arti mungkin sebuah nama katakanlah demikian? Kalau dalam agama kita semuanya benar. Nama kelak pada hari kiamat Allah akan memanggil nama yang paling Allah cintai. Pakaian bahkan terancam ketika orang salah dalam menggunakan atau tidak memperhatikan etika syariah dalam berpakaian, ancamannya dicegah. Ada yang akan Allah tenggelamkan di muka bumi. Ada yang Allah akan masukkan ke dalam neraka. Demikian. Dan itu merupakan kesempurnaan dari syariah. Dan ini merupakan hikmah yang besar ya Allah. Pakaian terbagi tentunya dalam perkara-perkara yang besar yang sebagian umat menganggap tidak ada ilmu. Etika bisnis syariah, etika politik yang syar'i atau siasat syariah, ekonomi yang sesuai dengan syariah, kemudian yang berkaitan dengan hukum tanah, tentang pertanian, tentang peternakan, tentang perkara yang lebih besar seperti ini tentunya agama kita sangat sempurna, memberikan bimbingan yang indah. Sekali lagi, jika cara memakai pakaian diajarkan kepada kita, paling tentunya perkara-perkara yang lain, sempurna agama kita. Kemudian Rasulullah menyatakan atau dikisahkan di sini, fa'utiyan nabiyyu minha bihulali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada beliau, diberikan kepada beliau daripada pakaian yang indah. Bihulali, itu pakaian yang terbuat dari kain sutra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memiliki pakaian ini, coba untuk perhatikan bagaimana Rasulullah itu sangat menghargai perasaan saudaranya dan sangat mengerti tentang tabiat manusia, bahwa seorang ketika dia berkata sangat tentunya berkaitan dengan kata hati yang paling dalam. Ketika seorang melihat umpamanya, wah, kamu kalau pakai sandal seperti ini nampaknya sesuai. Dan tak ada mungkin kata hati kita kagum dengan sandal itu. Kita ingin memiliki. Dan hal perasaan seperti ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika telah memiliki pakaian dari sutra ini, fa'arsala ila Umar, dikirimkan pakaian ini kepada Umar. Subhanallah. Dihadiahkan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekali lagi bagaimana Rasulullah itu sangat memahami perasaan. Dan dalam bagaimana kita berinteraksi kepada manusia tentunya sangat penting kita memahami dan memperhatikan perasaan manusia. Apalagi yang berkaitan dengan perkara yang akan menyenangkan saudaranya.
Di sini Rasulullah SAW mengirimkan pakaian itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar berkata ketika menerima hadiah dari Rasulullah, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku bisa memakainya dalam keadaan engkau telah memberikan atau menyatakan demikian dan demikian tentang pakaian yang seperti ini. Kita ingat waktu itu Rasulullah SAW menyatakan apa? Siapa yang memakai pakaian? Karena sutra itu halal hukumnya untuk wanita. Sutra hukumnya halal untuk wanita. Dan Umar tentunya heran, kenapa pakaian indah itu diberikan kepadanya? Dalam Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan bahwa orang yang memakai pakaian ini tidak akan mendapatkan jannah kelak di akhirat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inni lam u'tikaha litalbisaha, walakin tabi'uha aw taksuha." Wahai Umar, aku berikan pakaian itu kepadamu bukan supaya engkau mengambil pakaian itu. Aku berikan pakaian itu bukan untuk supaya engkau mengambil pakaian itu. Tetapi walakin tabi'aha, bisa engkau manfaatkan, engkau jual pakaian itu, kita mendapatkan apa? Fulusnya, mendapatkan hartanya. Dan itu dengan bolehnya menjual kain apa? Dan boleh memanfaatkan uang sebagaimana layaknya emas. Yang mana emas itu haram tentunya untuk dipakai seorang lelaki. Tetapi hukumnya apa? Mubah, diperbolehkan jika yang memakai adalah siapa? Wanita. Emas, kemudian kain sutra itu adalah pakaian wanita. Jadi halalkan bagi lelaki apa? Ada emas, ada perak, mana yang dihalalkan? Perak atau emas? Perak atau emas? Perak. Bahkan kita dilarang memakai cincin yang terbuat dari apa? Besi. Tetapi yang boleh yaitu dari apa? Perak. Tapi haram dari emas atau dari. Nah, saya demikian, kita jual emas kita atau kita jual kain sutra itu. Sebagai kata Rasulullah, walakin tabi'uha. Kamu bisa menjualnya dan memanfaatkan uang itu. Atau taksuha. Engkau pakaikan kain sutra ini kepada istri. Dan ini menunjukkan, seperti dikatakan oleh para ulama tentang halalnya kain sutra untuk wanita. Dan ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di sini juga ada satu hikmah wanita, bahwa wanita itu selayaknya tentunya mereka memperhatikan penampilan mereka di hadapan suami. Kita mungkin ingat Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa periwayatan hadis antara beliau dengan Abu Hurairah lebih banyak siapa? Abu Hurairah. Dan pada Aisyah selalu bersama Rasulullah. Maka jawab oleh Aisyah, aku lebih banyak terlarikan dengan apa? Kenapa ya kawan? Apa manfaatnya saja? Untuk bersahabat. Demikian dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya tentunya dia memperhatikan semua kondisi. Dan tentunya termasuk asbab
yang akan semakin mengeratkan antara suami dan istri, akan semakin menguatkan adanya mawaddah wa rahmah jika mereka memperhatikan penampilannya di hadapan suami, bukan sekedar memberikan atau menampakkan penampilan pada saat-saat yang memang dia membutuhkan. Segera dia berdandan di hadapan suami, hal itu berbahaya. Maka itu adalah ciri dari wanita yang salehah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa wanita yang salehah, idza amartaha ata'atha, saat engkau perintah dia tahu. Wa idza nadarta ilaiha, saat engkau melihatnya, ata'atha, dia bisa menyenangkan kita. Maka dia memperhatikan. Dari sini Rasulullah sangat memahami. Walakin tabi'uha au taksuha, engkau pakaikan, engkau berikan kepada wanita. Tentunya ini mencakup bahwa perhiasan wanita yang diperbolehkan di antaranya itu dia memakai kain sutra, kain yang mahal tentunya. Dan sutra merupakan kain yang mahal. Dan Rasul membolehkan jika dia mampu. Jadi lagi diperbolehkan jika dia mampu. Kalau dia mampu, tentu lain masalahnya. Bisa menjadi mubadzir. Kalau dia tidak mampu, bagaimana mubadzir? Dia jual kendaraan yang memang dibutuhkan untuk suaminya untuk bekerja hanya untuk membeli apa? Dan itu ini sudah tentunya melampaui dari syariat. Hal yang berkaitan tentang sesuatu yang katakan sifatnya memiliki harga yang lebih, atau dengan bahasa mudahnya satu barang yang sifatnya mewah, tentang hukum kepemilikannya tentunya kembali kepada kemanfaatan, yang kedua kembali kepada kemampuan, dan tentunya itu juga harus diperhatikan tentang orang-orang yang memilikinya, yang mengetahui tentang hukum hak-hak daripada sebuah hak. Di sini sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari kepemilikan kain sutra. Walaupun mungkin kadang-kala Rasulullah kainnya kasar, kadang-kala bantal yang berpakaian demikian. Tetapi itu bukan menafikan, sekali lagi, hal itu bukan menafikan tentang diperbolehkannya. Bahkan kadang-kala menjadi satu hal yang terbaik jika memang mampu seorang wanita dia berdandan di hadapan suaminya dengan pakaian sebenarnya tadi dia mengatur kain daripada sutra. Mungkin sebagai gambaran umum agak tua atau sedikit. Berapa kain sutra ya kawan sebenarnya? Dan sutra berapa ya kawan? Jadi kita paham makna daripada zuhud itu bagaimana. Bukan harus kalau zuhud itu taklim berangkat dengan standar zuhud itu bukan zuhud umpamanya. Bahkan menampakkan zuhud dalam keadaan yang mampu tidak oleh para ulama itu jadi dia yang diakibatkan dari kesalahan memahami makna zuhud. Kalau kita tanya berapa berapa 1 meter kain sutra, kita akan lihat kita lagi kenapa berapa aja? Pak Munir berapa kain sutra? Apa? 4.500. Berapa? 450.000. Itu masih, seingat saya, kalau yang 450.000, yang 1 meter itu masih campuran dengan nilon. Kalau yang asli, yang tentunya dari sutra yang asli, saya pernah lihat tidak sampai 1 meter itu harganya 4,5 juta, bukan 450.000. Jadi 4,5 juta. Wah, mubazir ya Tuhan ya. Wallahu. Kita katakan kalau dia mampu. Rasulullah menghadiahkan kain sutra kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan Rasul memerintahkan untuk dipakaikan kepada siapa? Wa taksuha. Itu
Bisa mampu. Dan hukumnya sekali lagi itu halal, mubah. Bahkan seorang wanita sebenarnya asalnya diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan, bahkan itu berganda dengan calon suami, sedang diharamkan untuk menampakkan perhiasannya kepada selain di luar mahramnya, sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan atau yang diajarkan secara syar'i. ولا تبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وما إلا ما تبدين إلا ما ظهر منها. Jadi dilarang mereka menampakkan zina perhiasan. Yang artinya tentunya wanita tabiat mereka itu mereka suka untuk menampakkan. Dan juga secara syar'i fisik dari para wanita itu merupakan apa? Kemudian di sini disahkan فأرسل بها عمر إلى أهل له من أهل مكة قبل أن يسلم. Umar bin Khattab sebagai tabiat manusia juga mencintai wanita. Tapi dia lebih mencintai hal yang lebih besar, yaitu mengharapkan Allah buka pintu hidayah kepada saudara yang masih kafir. Maka fa'arsala biha Umar bin Khattab kain sutra itu kepada saudaranya min ahli Makkah yang tinggal di kota Makkah, penduduk kota Makkah. Qabla an yuslim, sebelum saudaranya ini masuk berarti lepas dia mendapatkan dia pada beberapa saat selanjutnya dia mendapat hidayah dari Allah. Qabla an yuslim, sebelum dia masuk. Apa yang menyenangkan ayah kita, saudara kita, orang yang kita cintai, yang dahulunya mereka kufur, kemudian mereka mendapatkan hidayah. Ini hal yang betul sangat lebih mulia hanya daripada sebuah apa? Dan itu tentunya juga yang perlu antum ingat. Sebenarnya diingatkan di sini barakallahu fiik, diperbolehkan untuk memberikan hadiah. Wa fihi silatul aqarib wal ma'arif in kanu kufaran. Bolehnya kita tetap menjalin hubungan dengan famili atau orang yang kita kenali, yang mungkin dekat dengan kita atau yang memiliki hubungan dengan kita. Wa in kanu kufaran, walaupun mereka adalah orang-orang kafir. Ini tentunya barakallahu fikum bagian daripada bimbingan bagaimana kita berinteraksi kepada orang-orang kafir. Amalan itu ada yang sifatnya batiniah. Artinya secara batiniah, dan itu usul dalam agama kita bahwa kita ini diwajibkan, jadi lagi wajib untuk tertanam dalam hati kita benci kepada kekufuran dan pelaku kekufuran. Itu usul dalam hati kita. Wajib benci kepada orang kepada kekufuran dan pelaku kekufuran. Sebagai yang kita pelajari dalam al-usul al-thalatha, benci kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu usul. Lalu bagaimana saat kita berinteraksi? Itu tentunya di sana ada banyak pertimbangan yang kesemuanya perlu tentunya dijelaskan dengan bimbingan syariah.
Kita ulangi bahwa hubungan yang sifatnya atau interaksi kepada orang lain kafir yang sifatnya lahiriah itu juga ada batasannya. Ada yang dimubahkan, ada yang hukumnya haram. Salah satu contoh, cinta. Cinta yang sifatnya tabiat dan cinta yang sifatnya al-wala yang kemudian dinamakan al-mawaddah. Kecintaan. Tetapi cinta yang sifatnya tabi'i. Secara tabi'i, tabiat manusia dan disembari tentunya kepada nafsu manusia, dia tentunya mencintai, suka kepada wanita yang apa ya wanita? Apa tidak manusia? Hah? Yang cantik, itu wajar. Yang nggak wajar sebaliknya. Yang nggak wajar sebaliknya. Jadi itu wajar. Maka syariah kita ini yang penting. Syariah kita itu membolehkan nikah menikahi seorang wanita dari kalangan siapa? Ahlul kitab. Kenapa diperbolehkan ya kawan? Atau bisa baca lagi dalam majalah Syariah Abdul Wahab. Jawaban tentang orang yang melarang. Asalnya tentunya tabiat manusia ketika dia mencintai, secara tabiat dia suka. Secara Imam Al-Qayyim, orang mencintai itu kadang-kadang dia menyebutkan ada 4 kriteria status seorang kepada wanita. Di antaranya adalah seorang lelaki yang tidak memiliki prinsip terhadap wanita. Yang penting wanita, dia suka. Ada yang kata Imam Al-Qayyim dengan tipikal tertentu, dia baru suka. Umumnya tinggi 1 meter umumnya. Mulai ketika mau suka seperti itu, ternyata dia dapatkan dari seorang ahlul kitab. Tapi dengan syarat wanita itu ahli akidah, bukan ini yang menjaga keamanan. Dan dengan syarat tentunya juga ketika ada keturunan dia harus bisa menguasai kebenaran. Walaupun juga secara usul nikah dengan seorang wanita muslim jauh lebih baik. Jadi sisi cinta ada tentunya, tapi cinta yang sebenarnya apa? Tabiat, saya suka kepada ibu saya. Demikian pula dalam hukum interaksi, beda dengan yang dinamakan apa? Al-mawaddah. Yang mana kecintaan yang penuh dengan loyalitas. Sebagaimana kita berinteraksi kepada orang yang kafir sama dengan kita berinteraksi dengan seorang muslim. Sakit dia kunjungi, kemudian kita berikan hadiah, kita bersedih dengan sedihnya dia, kemudian kita sampai mungkin kita meracik kata-kata, berikan dia, berikan saya, walaupun dia adalah non muslim, ini sudah namanya apa ya kawan? Sudah mawadah, ini haram. Ini hukumnya apa? Maka di sini dikatakan, wa fi suratul aqarib wal ma'arif in kanu kuffaran. Boleh kita berinteraksi kepada mereka. Tetapi ingat, tetap seorang muslim menampakkan kemuliaan dan syiar agama mereka di hadapan mereka. Jadi kita seorang muslim. Bukan berarti dia orang kafir kemudian kita berpenampilan seperti mereka. Kemudian karena ada orang kafir kan dia ada sholat, bukan kemudian agama, malu untuk menawarkan agama, malu untuk membongkar daripada kesalahan agama dari saudara kita. Itu sebenarnya walaupun hal yang perlu diperhatikan. Wa jawazul bai' wa syara'. Bagi penutup, wa jawazul bai'
والشراء عند باب المسجد. Hikmah yang terakhir, bolehnya kita berjual beli di pintu masjid. Itu di daerah mungkin di pintu masjid. Karena di sini Rasulullah SAW sudah ditawarkan oleh Umar untuk membeli pakaian. Itu terjadi di pintu masjid. Terjadi mana? Pintu. Tapi dengan syarat yang diingatkan, ويقيد هذا بعدم التسويف ورفع الصوت. Kata Imam Nawawi, jangan sampai ketika dia terjadi jual beli itu dengan mengangkat suara, dengan mengganggu orang yang ada dalam masjid. Kama yaf'alu katsirun min al-ba'a hadhihi al-ayyam. Layaknya sebagaimana sebagian pedagang sekarang yang mereka berteriak-teriak di masjid untuk menawarkan dagangannya. Di sebagian tempat ada seperti ini. Karena orang Badui mereka dapat dulu orang baru di pintu langsung mereka teriak-teriak untuk menawarkan. Mungkin sebagian kita masih aib, tapi mungkin kita bisa dapatkan di sebagian orang Badui masih ada seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjuk kita dan memberikan faktor tingkah dalam hati kita kepada agamanya. Allah a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih.